Ketika ada hangman datang berarti statusnya nggak jelas ya guys ya. Saat ini yang terjadi antara kamu dengan pasanganmu itu statusnya nggak jelas. Dibilang nikah, ya kok nikah gini toh. Dibilang pacaran, yo kok pacaran begini. Dibilang pisah tapi kok masih sama. Dibilang udah nggak ada hubungan apa-apa lagi tapi kok masih bareng-barengan begitu. Halo Capricorn, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya guys. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk kalian Capricorn couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu terakhir April 2023 ya. Aku bicara dengan banyak Capricorn sekaligus, jadi nggak semua Capi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dalam readingan tarot, resonate nggak resonate itu hal yang biasa ya guys, jangan terlalu dimasukin ke hati. Dan aku akan ambilkan 10 kartu untuk kalian guys. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, this is your energy, dan tertarik untuk melihat nasihat atau tips dan trik dalam menghadapi akhir April ini mengenai romance, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantuin cari solusinya. Karena link-link tersebut kerjasama dengan pihak ketiga dan itu di luar kendaliku guys, oke. Kita akan segera mulai saja readingan untuk kamu Capricorn. Dimulai dari mengambil 3 zodiak yang penting untuk kamu di akhir April ini. Kenapa mereka begitu penting? Karena mereka yang paling banyak cross watching ya, yang paling banyak intipin energi kamu. Oke, mari kita segera lihat siapakah mereka. Halo yang kepo sama Capricorn. Yang pertama Virgo. Oh. Yang kedua ada Aquarius. Halo, satu lagi. Ya, ini dia yang ketiga ada Gemini. Jadi kalau kamu Capricorn dealing dengan Virgo, Capricorn dealing dengan Aquarius, dan Capricorn dealing dengan Gemini, nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus di video extended ya guys. Silahkan dicek keyboard untuk kalian yang mau lihat. Oke, kita akan segera mulai. Dari deck Oracle ini aku ada siapin 2 Oracle, dan kita akan ambil masing-masing Oracle 1 ya, untuk clue atau petunjuk yang perlu kamu ketahui dalam hal romance di akhir April Capricorn couple. Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second biweekly of April 2023. Thank you. Mari kita lihat. Satu lagi ya biar sekalian. Oke. Kamu merasa dirimu selalu salah gitu Capricorn, itu dari kartu pertama ini. Antara pasanganmu yang selalu menyalahkan kamu dan kemudian kamu iakan, atau tanpa ada yang menyalahkanmu kamu menganggap yang selalu bersalah adalah dirimu. Kayak begitu ya guys yang terlihat dari kartu Oracle ini. Oke, kita lihat satu lagi. Crystalline, Energy, Wonder, Alive, Beauty. Jadi di akhir April ini nggak boleh merasa dirimu sumber masalah ya. Jangan merasa dirimu yang selalu membuat kekacauan di dalam hubungan kalian yang sedang terjadi saat ini. Karena kamu itu seperti merasa dirimu itu selalu aja kurang kepi. Cherishing self ini I accept and love myself. Ketika kartu I accept and love myself datang, berarti kamu tidak menerima dirimu apa adanya dan tidak mencintai dirimu apa adanya guys. Ya ini tadi seperti yang aku bilang di awal, kemungkinan besar ada faktor eksternal yang membuatmu seperti itu, atau nggak ada faktor eksternal pun tapi kamu berpikir seperti itu. Ya kamu selalu merasa dirimu ada kurangnya, nggak becus. Kita langsung lihat saja cerita tarotnya seperti apa guys.
couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second week of April 2023. Thank you. Mungkin kamu suka kucing guys, karena di kartu oracle ini ada kucing. Pencinta kucing, kucing kalian itu oyen-oyen gitu. Atau ada belang-belangnya, orange belang hitam kayak begitu. Kayak kucing-kucing yang biasa muncul di kartun-kartun guys. Bisa bayangkan orange ada hitamnya. Capricorn, yes. The Ten of Swords, yes. That. Ini low self esteem yang kuat sekali di sini. The Hangman. Ketika The Hangman datang berarti statusnya nggak jelas ya guys ya. Saat ini yang terjadi antara kamu dengan pasanganmu itu statusnya nggak jelas. Dibilang nikah, ya kok nikah gini toh. Dibilang pacaran, yo kok pacaran begini. Dibilang pisah tapi kok masih sama. Dibilang udah nggak ada hubungan apa-apa lagi tapi kok masih bareng-barengan begitu. Itu yang terlihat dengan jelas di sini. Tapi kamu menyalahkan dirimu atas apa yang terjadi saat ini, yang sedang kamu alami saat ini. Ini semua kesalahanku kayak berkali-kali begitu guys ya. Kita langsung klarifikasi saja untuk mencari tahu cerita detailnya seperti apa. Dimulai dari The Hangman. Please bless this reading for Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of April 2023. Dimulai dari The Hangman. Segantung apa sih? The Sun, the Four of Wands, kemudian the Ace of Cups. You should be happy. Seharusnya kamu bahagia saat ini. The Hangman datang bersama the Sun, Ace of Cups, dan the Four of Wands. Seharusnya komitmen ini membuatmu bahagia. Ini kan the Sun ini kartu happiness guys. Four of Wands ini komitmen ya. Apapun yang hubungan yang sedang kamu jalani saat ini, pacaran, pertunangan, pernikahan. Dan kemudian Ace of Cups ini unconditional love atau emotionally ready for the love kayak begitu. Tapi atasnya kartu the Hangman. Itu masih tertunda saat ini di dalam hidupmu. Kenapa bisa tertunda? Tadi kembali ke setiap kali ada masalah yang datang, kamu selalu menganggap ini semua salahmu begitu. Jadi kamu nggak bisa bahagia. Oke. Ketika ada kayak misalnya challenge di dalam hubungan kalian yang harus kalian hadapi begitu, dan kamu pasti akan langsung menyalahkan dirimu, ini semua karena aku, yang terjadi ini karena aku yang salah semua. Jadi kamu nggak pernah bisa enjoy. Kamu selalu penuh dengan ketakutan guys dalam menjalani hubungan ini. Kayak takut kehilangan seseorang lah, takut membuat hubungan ini tidak berjalan dengan langgeng ke depannya. Padahal kalian baik-baik saja. Seharusnya kalian malah happy. Seharusnya happy ya. Okay. The Ten of Swords yang di-cross dengan The Death. Aku rasa baru-baru ini kamu menerima seseorang kembali masuk ke dalam hidupmu. Baru baikan ini aku lihat. Jadi dulunya berantem dan kemudian sempat terjadi temporary separation begitu. Dan di 6 bulan terakhir balikan kembali. Kalian menyatu lagi. Dan itu yang membuat kamu takut peristiwa lama terulang kembali. The Page of Pentacles, Knight of Wands, dan The Nine of Cups. Ten of Swords di-cross dengan The Death. Perubahan terjadi guys ya. Di akhir April ini akan keadaan yang kalian alami saat ini bersama pasanganmu tentunya itu akan berubah. Berubahnya menuju arah yang lebih baik. Karena The Ten of Swords ini kan kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Setelah The Death ditegakkan, maka keadaan akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, tapi tetap The Ten of Swords ini yang membuat kamu merasa hubungan yang sedang kamu jalani saat ini tidak akan membahagiakanmu, mungkin tidak akan bisa membuatmu happy. Ace of Cups datang 2 kali. This is double confirmation istilahnya ya guys ya. Jadi kamu tidak perlu khawatir sebenarnya mengenai emotion yang ada di antara kalian berdua. Kamu gak perlu khawatir.
Begitu the death ini nanti ditegakkan, kamu akan kembali merasakannya ya. Di beberapa waktu sebelumnya, mungkin sebelum kalian pernah bermasalah atau terpisah, ini pernah kalian rasakan The Ace of Cups ini. Kemudian hilang karena memang temporary suppression, dan kemudian berbaikan kembali yang terlihat di 6 bulan terakhir. Dan The Ace of Cups itu seolah-olah hilang. Kamu nggak bisa rasakan saat ini, tapi akan segera ditegakkan untukmu. Jadi ketika the death datang di center of the reading, kembalinya kalian ini adalah bagian dari perjalanan hidupmu ya. Jadi memang ini bukan kesalahan. Bisa jadi kamu menganggap apakah aku salah telah menerima dia kembali begitu. No, itu bukan kesalahan. Memang kalian seharusnya bersama kembali ya, bersatu kembali. Dan ketika bersama saat ini, cerita baru akan segera dimulai di dalam hidup kalian. Tapi kamu masih penuh dengan ketakutan, Capricorn. Untuk Capricorn yang sedang pacaran, resonate dengan readingan ini. Setelah kalian kembali bersama, kemudian akan segera membicarakan pernikahan. Dan kamu ketakutan ntar pas udah nikah bakalan gini lagi nggak ya keadaannya, putus nyambung. Oke. Penuh dengan ketakutan, ketidakpastian. The Page of Swords, The Wheel of Fortune, The Ten of Cups. Apapun ceritanya, apapun bentuk hubungan yang sedang kamu jalani saat ini, kamu ingin itu dipertahankan. Terutama untuk yang sedang pacaran saat ini begitu, dan ada tawaran untuk pernikahan, udah mulai membicarakan pernikahan, kamu sebenarnya pengen menikah, guys. Fokusnya aware. Kamu mungkin udah bilang ke keluarga, ya, tapi kamu nggak sampaikan tentang keraguan-raguanmu karena dulunya pernah putus nyambung begitu. Tapi kamu udah kasih tahu kalau ada kabar baik segera akan terlaksana pernikahan kayak begitu. Kamu udah kasih tahu ada rencana untuk pernikahan. Misalnya aku udah dilamar atau aku akan segera melamar begitu. Keluarga udah pada tahu. Tapi keraguan-raguan itu masih kuat sekali di sini. Let me clarify the Hermit. Thank you. She's Six of Cups, Five of Cups. Hangman. Selain kamu ragu, masih ada kekecewaan yang kamu simpan, Capricorn. Oke. Jadi guys, kalau kamu memang menginginkan kayak upgrade hubungan begitu ya, dari yang berantem kemudian bersama kembali, lalu akan segera membicarakan pernikahan, kamu udah nggak boleh simpan lagi guys kekecewaan yang ada, yang dulu pernah ada itu kamu udah nggak bisa simpan lagi, karena itu akan membebani nantinya. Kalau seandainya kamu merasa kekecewaan itu tidak bisa, atau itu adalah alasan untuk tidak melanjutkan hubungan ini karena yang lebih serius, ya lebih baik kamu tunda dulu. Ya, jangan diiyakan atau jangan mengharapkan ada upgrade hubungan bersama dengan dia. Kamu bisa tunda, terserah mau berapa lama. Kalau jodoh kan gak lari kemana ya katanya. Tapi begitu kamu iyakan, kamu harus buang Five of Cups, kekecewaan itu, ditambah tadi kartu ragu-ragu, the Ten of Swords, kartu sakit hati ini. Karena kamu akan terbebani dalam menjalani proses ini. Kartu nasihat pertama ke kamu pun adalah The Three of Wands ya. Ini adalah penundaan guys. You are not ready yet, Capricorn. Kamu masih belum siap untuk ini. Pondasinya masih belum kuat. Kamu pernah dengar istilah orang-orang tua zaman dulu, nggak ada yang siap kalau mau menikah katanya. Semuanya dijalani dan kemudian sambil lalu dipelajari katanya. Kalau kalian setuju dengan pendapat seperti itu ya ini monggo, boleh. Karena aku lihat dua-duanya sama-sama pengen masuk ke tahap yang lebih serius begitu. Tapi dua-duanya sama-sama nggak stabil. Ya, ketika dia kembali pun kamu ragu-ragu menerimanya. Yes. Bisa jadi mungkin kamu malu udah pacaran lama, 10 tahun pacaran dan kemudian putus, udah putus, nggak enak dilihat orang gitu ya. Tiba-tiba nggak jadi nikah, udah pacaran 10 tahun, putus, malu begitu. Dan kemudian ketika dia kembali, kamu iyakan saja gitu daripada malu. Tapi di dalam hatimu itu penuh dengan keraguan-raguan tentang dia. Kamu nggak yakin dengan dia. The Five of Wands, The Magician, The Queen of Cups. Kalau kamu tanya ke aku, apakah masih ada rasa di antara kami? Tentu saja guys, Ace of Cups datang 2 kali. Dan dari sisi kamu, The Queen of Cups, rasanya masih sangat kuat sekali. Tapi tetap rasa yang kuat itu ketutup sama keraguan-raguan. For your information, Capricorn, yang datang di sini terlihat sebagai maskulin, Knight of Cups. Knight of Cups itu identik dengan pure, tulus ya. Jadi ketika dia minta maaf ke kamu, dia tuh tulus minta maaf. Dan yang dia datangi adalah seorang Queen of Cups, kamu, Capricorn. Ini Cups ketemu Cups, ditambah The Ace of Cups.
sebenarnya kalian bisa bahagia. Pas seperti apa yang terlihat di bottom of the deck ini. But still the Ten of Swords di cross dengan the Death itu membebani sampai saat ini. Aku nggak tahu bentuk apa itu Ten of Swords itu Capricorn, tapi Ten of Swords itu guys tidak akan bisa hilang dengan bantuan orang lain. Tidak ada yang akan membantu kamu keluar dari the Ten of Swords kecuali dirimu sendiri. Kalau kalian rajin datang ke readinganku, kalian pasti sudah pernah dengar analogi tentang 10 pedang yang ditusuk ke tubuh. Orang akan lalu lalang. Itu ada decknya guys. Cuman aku nggak tahu. Aku pernah pakai di yang mana. Aku udah lupa. Deck tarot aku banyak banget. Jadi orang lalu lalang di depan dia, tapi nggak ada satupun yang mau membantu. Itulah the Ten of Swords. Jadi supaya bisa keluar dari the Ten of Swords, yang tertusuk yang harus bangkit. Bangkitnya sakitnya luar biasa pasti guys. Bayangkan ada 10 pedang yang nusuk, kita terkapar di tanah, dan kemudian kita harus bangkit, cabut satu-satu pedangnya. Itu satu-satunya cara keluar dari the Ten of Sword ya. Makanya keraguan-raguanmu ini tidak akan bisa ditutupi oleh apapun di dunia ini kecuali kamu yang memutuskan untuk meyakinkan dirimu. Tetapi ya guys, walaupun The Major Arcana datang sebagai challenge-nya di sini, artinya kalau kamu memutuskan tidak, kamu berhak untuk mengatakan tidak, kamu juga berhak untuk menjalani tidak ya. Cuman kalau kamu memilih tidak, maka kamu tidak akan mendapatkan The Sun, The Ace of Cups ditambah The Four of Wands ini. Ini tadi yang bilang seharusnya kalian bisa bahagia. Kenapa ada kata seharusnya? Karena sudah dipersiapkan. Ya, bisa jadi di perpisahan kalian yang terakhir, dia tuh ada urusan dengan seseorang yang harus dia beresin dulu, dan kamu ada urusan dengan seseorang yang harus diberesin dulu. Dan ketika bersatu kembali, kalian sudah benar-benar ready. Karena Knight of Cups ketemu dengan The Queen of Cups. You are the Queen Capricorn, bukan sembarang-sembarang orang ya. Yang datang ke kamu itu Panglima Knight. Jadi kalau kamu as the Queen aja ragu, itu Panglima mau gimana ceritanya guys? Kamu leadernya dalam hubungan ini. Ace of Pentacles, Empress, dan The Chariot ditambah kartu The Ace of Cups. Di near future-nya pun kebahagiaan, dan kebahagiaan yang terlihat. Lagi-lagi kamu mungkin akan melewatkan ini kalau kamu masih menyimpan the Five of Cups tadi guys. Kekecewaan tadi masih kamu simpan terus ya. Kamu kan selalu punya cara untuk bisa menyalahkan siapa saja, termasuk menyalahkan dirimu. Kalau kamu masih ada rasa kecewa atau the Five of Cups, seindah apapun hubungan di antara kalian berdua, pasti akan menemukan celah untuk mengatakan, nah ini yang aku maksud, nah begini nih yang aku takutkan, nah gitu kan. Lagi-lagi di bawahnya Knight of Cups ya guys. Aku melihat dua energi yang penuh dengan romance di sini, baik sisi feminim dan sisi maskulinnya sama-sama menginginkan yang stabil, dan kemudian dua-duanya berada dalam deep emotion one to each other. The Sun dan the Four of Wands. Ini kayaknya orang-orang atau Capricorn yang menjelang menikah dan kemudian mulai meragukan. Sering begitu ya katanya ya guys ya. Menjelang menikah katanya justru yang awalnya kuat banget terus kemudian jadi bimbang, ragu-ragu ya. Dulu teman aku malah pernah bilang itu mantannya berdatangan. Menjelang hari pernikahan gitu, 60 hari, 30 hari menjelang pernikahan, teman-temannya mantan-mantannya pada datang mendekat. Padahal dia nggak kasih tahu dia mau menikah begitu kan, baru urusan keluarga ya. Kalau 60 hari sebelum pernikahan, sebelum hari H itu biasanya belum sebar undangan begitu. Tiba-tiba mantan pada kembali katanya minta maaf. Itu yang membuat ragu. Kayak begitu yang terjadi untuk kalian yang terbaca di sini Capricorn ya. Intinya guys, you should be happy. Seharusnya kalian berdua akan berbahagia karena challenge-nya adalah the death yang akan ditegakkan oleh universe di akhir April ini. Perubahan besar akan terjadi di dalam hubungan kalian ini, tentunya menuju arah yang lebih baik. Tapi banyak Capricorn yang akan meragukannya guys ya. Yang keluar, tidak mau menghadapi ini, tidak mau mengupgrade hubungan ini, akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan the Sun, the Four of Wands ditambah the Ace of Cups. Ini adalah komitmen, long term komitmen ya. Komitmen jangka panjang yang indah, yang bahagia. Ini yang mau dikasihin ke kamu setelah the death nanti ditegakkan, oke? Be strong Capricorn ya. Semoga kamu bisa mengalahkan keraguan-raguan yang ada di dalam hatimu. Jangan menyalahkan dirimu terus guys. Semakin kamu menyalahkan dirimu, kamu akan semakin lemah. Semakin kamu lemah, keraguan-raguan akan semakin kuat. Keraguan-raguan semakin kuat, kamu akan kehilangan kesempatan the Sun, Four of Wands, dan the Ace of Cups. You should be happy
together. Yes? Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, dan tertarik untuk melihat nasihat atau tips dan trik yang perlu kamu ketahui dalam hal romance di akhir April ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk kamu Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading untuk akhir April 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya Capricorn. Thank you very much. Dadah.